Kamera. Jadi, Ready. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pak, di sini kami dari Puskesmas. sini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silakan duduk, Dek. Sini, Dek. Tiga. Baik sebelumnya, Ulang. Baik sebelumnya Pak, mohon maaf mengganggu waktunya. Di sini kami dari pihak Puskesmas, kami mendapat berita bahwa 2 tahun yang lalu di Desa Sukamaju ini adanya kasus diare ya Pak. Tiga. Baik sebelumnya Pak, mohon maaf mengganggu waktunya ya Pak. Di sini kami dari pihak Puskesmas bahwa kami mendapat berita di Desa Sukamaju ini adanya kasus diare 2 tahun yang lalu. Apakah benar dari data yang kami dapatkan itu Pak? Memang, Mbak. Di sini banyak banget. Tiga. Baik sebelumnya Pak, mohon maaf mengganggu waktunya Pak. Di sini kami dari pihak Puskesmas, kami mendapatkan berderita. Baik sebelumnya Pak, mohon maaf mengganggu waktunya Pak. Di sini kami dari pihak Puskesmas, kami mendapatkan berita bahwa di Desa Sukamaju ini adanya kasus diare pada 2 tahun yang lalu. Apakah betul dari data yang kami dapatkan itu Pak? Iya, benar banget, Mbak. Nah, maka dari itu kami dari pihak Puskesmas ingin berencana mengadakan pemicuan di daerah Sukamaju ini terhadap masyarakat di sini Pak. Apakah Bapak menyetujui itu? Oh, boleh, Mbak. Saya sangat setuju, Pak. Alhamdulillah kalau Bapak menyetujui itu. Kira-kira kapan ya Pak kami bisa melaksanakan kegiatan pemicuan ini? Bagaimana kalau kami mengopsikan pada hari Kamis tanggal 2 Oktober tahun 2025 ini Pak? Boleh, Mbak. Nah, terkait untuk lokasinya, apakah Bapak memiliki opsi untuk lokasinya Pak? Oke, nanti saya infokan lagi ke Mbaknya ya. Baiklah, terima kasih banyak ya Pak. Ya. Alhamdulillah. Salaman langsung atau gimana? Udah kayak biasa aja. Tiga. Terima kasih Pak atas Ya, waktunya. Mbak. Permisi Pak. Udah. Tiga. Baik sebelumnya Pak, maaf mengganggu waktunya. Kami dari pihak Puskesmas mendapat berita bahwa di daerah Sukamaju ini adanya kasus diare pada 2 tahun yang lalu. Apakah benar dari data yang kami dapatkan itu Pak? Nah, maka dari itu Pak, kami ingin mengadakan kegiatan bentar ulang-ulang. Udah. Nah, maka dari ini salah. Nah, maka dari itu Pak, kami dari Puskesmas ingin berencana melaksanakan kegiatan pemicuan di daerah apa ya tadi Bim? Apa desa apa aja? Yaudah gua ngerti. Di daerah Siantar. Siantar. Ya. Itu tadi ada penyebut nama desanya. Dua. Maka dari itu Pak, kami dari Puskesmas ingin mengadakan kegiatan pemicuan di desa ini Pak. Nah, dari Bapak sendiri. Ya Allah, mulut. Ulang. Udah Cang. Nah, maka dari itu Pak, kami dari Tiga. Nah, maka dari itu Pak, kami dari Puskesmas ingin mengadakan kegiatan pemicuan terhadap masyarakat di desa ini Pak. Nah, dari Bapak sendiri, apakah Bapak menyetujui kegiatan yang akan kami laksanakan ini Pak? Oh, boleh banget, Mbak. Kan? Syukurlah kalau Bapak menyetujui. Nah, kira-kira kapan ya Pak kami bisa melaksanakan kegiatan pemicuan ini Pak? Bagaimana kalau kami mengopsikan pada hari Kamis tanggal 2 Oktober tahun 2025 ini Pak? Oh, boleh banget, Mbak. Bentar lupa aku Cang. Apa udah ini? Oh, lokasi dah sih, ya lokasi. Nah, terkait lokasinya, apakah Bapak memiliki opsi untuk pilihan lokasinya Pak? Oke, nanti saya infokan kembali ke Mbaknya. Apa lagi kan? Itu kau cut kan Cang? Apa lagi dah tuh, aku lupa aja tiba-tiba. Oh, ini langsung terima kasih dah sih. Mulai. Baiklah, terima kasih banyak Pak. Mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan untuk kegiatan ini nanti. Ya Allah. Ulang. Gini aja biar simpel. Terima kasih Pak atas perhatiannya. Terima kasih. Langsung pamit Ya ah. udah. Terima kasih atas perhatiannya Pak. Mari Pak. Semuanya salaman. Iya. Mulai Cang. Baik, terima kasih Pak atas perhatiannya. Kami pamit.
Maksudnya itu. Kami pamit ya Pak. Assalamualaikum. Kami pamit ya Pak. Assalamualaikum. Langsung berdiri ada sih? Sambil tegak bareng gitu. Ya langsung tegak bareng nanti tuh. Ya. Baiklah Pak, terima kasih banyak. Kami izin pamit. Langsung salaman bertegak. Tiga. Baiklah Pak, terima kasih banyak. Kami izin pamit dulu. Oke. Ini Mbak. Makasih ya Mbak. Terima kasih juga Ya. Pak. Camping ya sana. Wah, kau tuh kok bedak baik itu anak baik. Udah aja, udah. Udah aja, tuh, tuh. Apa dia ubai? Itu lamanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tapi Di sini bapak-bapak, ibu-ibu pada sehat semuanya? sehat. Alhamdulillah ya kalau sehat ya. Perkenalkan kami dari Puskesmas ingin datang ke sini, datang ke desa ini untuk menjadikan desa ini menjadi lebih baik lagi. Perkenalkan saya Bimbi dan teman saya Aziz. Ya di sini kami akan menerapkan sebelumnya warga bapak-bapak di sini sudah tahu belum apa itu STBM? Tiga. Oke, jadi STBM itu adalah sanitasi total berbasis masyarakat yang dimana kami akan mengusung pilar 1 yang itu kita akan melaksanakan tidak buang air sampah. Enggak tahu sudah. Kan loh. Assalamualaikum. Assalamualaikum udah dulu lagi. Selamat apa? Iya, jalan selamat pagi ibu semua. Siang. Nah, selamat Pak, langsung. Tuh. Udah. Selamat pagi Ibu. Pagi. Jadi kita sebelum mulai materinya, kita ice breaking dulu ya. Iya. Kita semangat dan semangat lah. Oke. Oke. Jadi ice breakingnya gini. Sebelumnya kami mohon maaf tidak membawa apa-apa dalam bentuk materialisme, tetapi di sini kami membawa ilmu yang akan diterapkan kepada bapak-bapak ibu sekalian seperti itu. Kita bukan ngecek juga kamu. Jadi seperti ini ibu bapak-bapak yel-yelnya kita akan terapkan ya. 1, 2, 3. Terapkan STBM tepuk tangan. Terapkan STBM tepuk tangan. BAB sembarangan jangan kita lakukan karena itu bisa membahayakan. Jadi kita ikuti sama-sama ya. Terapkan STBM tepuk tangan. Jadi ya Lena, gini Bu, nanti diikutin setelah saya ngulang ya. Terapkan STBM tepuk tangan. Terapkan STBM tepuk tangan. BAB sembarangan jangan kita lakukan karena itu bisa membahayakan. Nah, jadi sekarang kita ikuti sama-sama ya, Lena. Udah, Pak? Udah. 1, 2, 3. Terapkan STBM sembarangan. Terapkan STBM tepuk tangan. BAB sembarangan jangan kita lakukan karena itu bisa membahayakan. Ibu-ibu di sini saya akan menjelaskan apa itu STBM. STBM itu adalah sanitasi total berbasis masyarakat. Di sini kami dari pihak Puskesmas akan mengusung pilar 1 yang kita akan lakukan itu stop buang air besar sembarangan. Kami harap bapak-bapak ibu-ibu bisa mengikuti kegiatan ini sampai akhir. Bisa? Bisa. Udah. Jadi kita sebelum mulai materinya, kita ice breaking dulu ya. Kita semangat dan semangat lah. Oke. Oke. Jadi ice breakingnya gini. Apa yel-yelnya kita akan terapkan ya. 1, 2, 3. STBM tepuk tangan. BAB sembarangan jangan kita lakukan karena itu bisa membahayakan.
Kita ikuti sama-sama ya. Terapkan STBM tepuk tangan. Jadi adanya gini Bu, nanti ikutin setelah saya ngulang ya. Terapkan STBM tepuk tangan. Terapkan STBM tepuk tangan. BAB sembarangan jangan kita lakukan karena itu bisa membahayakan. Nah, jadi sekarang kita ikuti sama-sama ya, yel-yelnya. Udah hafal? Udah. Tuh, 2, 3. Terapkan STBM tepuk tangan. Terapkan STBM tepuk tangan. BAB sembarangan jangan kita lakukan karena itu bisa membahayakan. Baik Bapak Ibu, kali ini kita akan melakukan pemetaan wilayah desa kita. Di sini saya sudah menyediakan 3 kertas warna, yaitu ada warna biru. Ini Bapak Ibu nanti taruh di tempat sumber air bersih Bapak Ibu. Setelah itu ini ada warna hijau untuk menandakan rumah Bapak Ibu. Setelah itu ini ada kertas yang berwarna coklat untuk menandakan di mana saja Bapak Ibu membuang kotoran Bapak dan Ibu. Nah, boleh Bapak dan Ibu akan melakukan pemetaan yang sudah kami sediakan. Ini boleh. Bentar. Ya, Bapak Ibu. Jangan dada lah. Bapak Ibu. Terlalu kaku dan kaca. Satu lagi Bu. Bentar ya, bentar. Bu, hijau. Yang birunya mana ini Bu? Boleh dibagi-bagi juga. Boleh Bapak Ibu melakukan pemetaan di sini Bapak Ibu. Yang ada kertasnya tolong. Kan? Dah. Oke, Bapak Ibu. Boleh silakan Bapak Ibu. Yang warna hijau untuk apa? Warna hijau untuk rumah Ibu. Ya. Ada kucing. Yang warna biru untuk Warna apa, biru Bu? itu sumber air bersih Bapak Ibu. Kalau yang warna coklat, itu untuk tempat Bapak Ibu membuang kotoran Bapak ya. Ya Bapak Ibu. Ini tandanya ya, Bu. Nah, Ini lagi loh, Pak. Kalau jauhnya Bu, oke. 10 meter dari rumah. kamu angkot dulu dari situ. Oke. Yang itu bilang dari jauh. Oke, ini kan kita sudah melakukan pemetaan wilayah desa kita nih Bapak Ibu. Sebelum itu saya mau tanya kepada Bapak Ibu, biasanya Bapak Ibu membuang air besar Bapak dan Ibu itu di mana sih biasanya? Di semak-semak, Bu. Di sungai. Di desa. Di sini. Saya sudah mendengarkan pendapat dari Bapak Ibu. Bapak Ibu biasanya membuang kotoran di semak-semak, di sungai, di kolam, di siring, dan lain-lain. Nah, Bapak
Ibu tahu nggak sih kalau misalnya Bapak Ibu membuang air besar tersebut di sungai ataupun di kolam, di semak-semak, itu termasuk buang air besar secara sembarangan. Tapi kan Bu, kami belum punya WC Bu. Jadi kami WC-nya di semak-semak. Oke, nah jadi Bapak Ibu udah tahu nih itu adalah salah satu buang air besar secara sembarangan. Jadi boleh nggak? Kalau dulu bocah. Bapak Ibu sudah mengetahui bahwa buang air besar secara sembarangan itu secara sembarangan. Kali ini saya akan menjelaskan jalur kontaminasi dari tinja yang Bapak Ibu buang akan menjadi sumber penyakit. Nah, di sini boleh Bapak Ibu boleh bantu saya untuk menjelaskan kontaminasi dari tinja ke kesehatan? Boleh? Boleh Ibu? Nama Ibu siapa Ibu? Saya, Baik Ibu, boleh perkenalkan nama Ibu? nama saya Ibu Masya. Oke baik, nah Ibu Marsa boleh bantu kami untuk jalur kontaminasi dari tinja ke kesehatan, boleh? Di sini Bapak Ibu biar Bapak Ibu melihat secara bersama-sama. Oke, nah Bapak Ibu, ini adalah jalur kontaminasi yang sudah Ibu Marsha perlihatkan kepada Bapak Ibu. Apakah menurut Bapak Ibu apakah ini sudah benar? Sudah. Oke, ada yang mengatakan tidak, ada yang mengatakan sudah benar. Apakah ada lagi yang ingin yang sudah benar? Nah, apakah ada lagi Bapak atau Ibu yang ingin membantu Ibu Marsha untuk menjelaskan alur kontaminasi? Tidak. Boleh Bapak yang di sana? Gimana Bapak? Oke, boleh Bapak. Coba, apakah menurut Bapak ini jalur kontaminasi yang dibuat oleh Ibu Marsha udah benar? Tidak tahu, Bu. Betul. Belum itu. Dari mana pertamanya? Situ. Ya boleh Bapak, kalau Bapak merasa tidak benar, boleh Bapak acak lagi. Oke, baik Bapak Ibu, boleh Bapak siapa namanya tadi Bapak? Adi. Oh, Bapak Adi boleh silakan. Terima kasih Bapak Adi dan Ibu Marsha, boleh silakan kembali ke tempat. Nah, jadi saya bantu menjelaskan ya jalur kontaminasi yang sudah Bapak Adi dan Ibu Marsha buat di sini. Di sini Bapak Ibu membuang kotoran Bapak Ibu di sungai, di semak-semak yang Bapak Ibu buang. Setelah itu nanti kotoran ini kan akan mengering. Nah, kotoran yang akan mengering ini nanti akan dihinggapi oleh lalat atau binatang vektor lain. Nah, perlu Ibu ketahui bahwa lalat itu kan kalau hinggap ke kotoran
itu kotorannya akan tersangkut di kaki atau bulu kaki dari lalat ini. Nah, itu nantinya lalat ini akan membawa virus, bakteri yang nantinya akan hinggap ke makanan yang ibu makan. Nah, makanan yang ibu makan ini nanti setelah beberapa jam atau beberapa menit, bapak dan ibu akan terkontaminasi dari tinja bapak ibu sendiri. Nah, nantinya apa sih yang akan terjadi di dalam diri ibu ataupun bapak? Akan terjadi sakit seperti sakit diare atau bisa menjadi sakit muntaber. Oke, ini adalah jalur kontaminasi dari tinja yang bapak ibu buang ke semak-semak ataupun ke sungai tadi akan menyebabkan penyakit untuk bapak ibu. Nah, di sini saya mau tanya lagi nih kepada bapak ibu, kalau bukan bapak sih sebenarnya, sama ibu-ibu. Nah, ibu-ibu kalau misalnya mencuci piring, mencuci baju, atau bapak-bapak atau ibu-ibu mencuci motor, itu biasanya di mana? Siring. Boleh saya lihat nggak sungai bapak ibu untuk mencuci atau untuk boleh? Itu di mana ya bapak ibu, boleh? Oke, boleh. Oke. Oke, Bim. Di sini bapak ibu yang ada kertasnya, tolong. Warna biru untuk sumber air bersih, warna hijau dan warna untuk tempat bapak ibu membuang air besar bapak ibu. Ada lagi bapak atau ibu yang ingin membantu Ibu Marsha untuk menjelaskan alur kontaminasi? Tidak. Boleh bapak yang di sana? Gimana bapak? Oke, boleh bapak. Coba, apakah menurut bapak ini jalur kontaminasi yang dibuat oleh Ibu Marsha udah benar? Tahu, Bu. Udah. Dari mana tamannya? Situ, Bu. Ya boleh bapak, kalau bapak merasa tidak benar, boleh bapak acak lagi. Action. Nah, bapak ibu sudah mengetahui bahwa buang air besar secara sembarangan itu Action. Oke, bapak ibu. Nah, bapak ibu kan sudah tahu kalau buang sampah akan menyebabkan penyakit untuk bapak ibu. Nah, di sini saya mau tanya lagi nih kepada bapak ibu, kalau bukan bapak sih sebenarnya, sama ibu-ibu. Nah, ibu-ibu kalau misalnya mencuci piring, mencuci baju, atau bapak-bapak atau ibu-ibu mencuci motor, itu biasanya di mana? Siring. Boleh saya lihat nggak sungai bapak ibu? Boleh mencuci atau boleh? Itu di mana ya bapak ibu, boleh? Oke, boleh. Ke makanan yang ibu makan. Nah, makanan yang ibu makan ini nanti setelah beberapa jam atau beberapa menit, bapak dan ibu akan terkontaminasi dari tinja bapak ibu sendiri. Nah, nantinya apa sih yang akan terjadi di dalam diri ibu ataupun bapak? Akan terjadi sakit seperti sakit diare atau bisa menjadi sakit muntaber. Kotorannya akan tersangkut di kaki atau bulu kaki dari lalat. Nah, saya bantu menjelaskan ya jalur kontaminasi yang sudah Bapak Adi dan Ibu Marsha buat di sini. Di sini Bapak Ibu membuang kotoran Bapak Ibu di sungai, di semak-semak yang Bapak Ibu buang. Setelah itu nanti kotoran ini kan akan mengering. Stop. Jadi di sana, Pak. Situ.
Cut. Di sini Ibu cuci piring. Ya, biasanya kami di sini, Pak. Biasanya ini di sana, Pak. Jadi kami tuh kan warga banyak kan, Pak. Jadi ujung-ujung sana kami berkumpul sini, Pak. Ada yang cuci piring, ada yang berak. Ada Saya- cuci baju. Saya punya perumpamaan. Coba Iya. Ibu Enda minum air ini. Gimana rasanya? Enak, Pak. Enak Karena segar juga, Pak. karena segar. Saya kok coba kasih perumpamaan. Ini misal, ya. Ini misal kaki lalat. Saya celupkan di tai, di tinja ini. Saya celupkan, saya masukin ke botol ini. Coba Ibu Enda Nggak mau, Pak. Karena itu kan udah kotor, Pak. Itu kontaminasi. udah ke botol. Iya. Coba misal saya sembunyikan ini, Bu Enda nggak tahu nih. Saya kalau ini belum terkontaminasi. Iya. Apakah Bu Enda masih mau minum? Iya masih, karena saya nggak tahu, Pak. Karena ini kan kemasan bagus gitu, Pak. Nggak kelihatan dimasuk-masukin gitu, Pak. Jadi dari sini itu kolam ini ke rumah ibu-ibu berapa meter ya? Paling 10 meter. 10 meter ada, 5 meter ada. 10 meter kurang lebih, Pak. 5 meter. Ibu-ibu tahu gak lalat-lalat itu bisa hinggap ke makanan, bisa menjadi penyakit itu? Nggak tahu, Pak. Lalat-lalat itu kan punya sayap ya? Terbang, mereka hinggap. Dari sini lalat-lalat itu yang ke tai ibu, tinja ibu itu menempelkan kakinya yang tadi saya perumpamakan Iya. ke air. Mereka terbang ke makan makanan ibu dan itu terjadi kontaminasi dan bisa terjadi diare. Jadi seperti itu ibu-ibu. Ya. Baik bapak-bapak, ibu-ibu semuanya, di sini kita akan melakukan perhitungan tinja. Sebelumnya ada yang tahu nggak bapak-bapak, ibu-ibu di sini dalam satu hari itu kita mengeluarkan tinja berapa banyak? Belum. Bentar, aku lupa. Ya. Nah, jadi gini, misalnya di dalam satu desa itu ada 125 orang, ada 125 warga. Nah, satu orangnya itu, satu warga itu dalam satu hari buang air besar sebanyak 2 kali dan menghasilkan 500 gram tinja. Jadi, dalam satu hari itu satu orang bisa menghasilkan 1000 gram atau 1 kilo tinja. Jadi, kalau digabungkan satu desa itu yang ada 125 orang tadi itu jika digabungkan menghasilkan 125 kilogram tinja. Jadi bisa dibayangkan kan berapa banyak tinja yang dihasilkan jika Bapak Ibu semuanya itu buang air besar sembarangan. Nah, jadi bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, kira-kira langkah apa nih yang bisa bapak-bapak, ibu-ibu sekalian lakukan agar warga di desa ini tidak buang air besar sembarangan lagi? Membangun jamban. Bikin WC. Siap-siap. 2, 3. Bikin jamban ininya Oke, kayu. jadi bikin jamban ya tadi, bikin WC, bikin jamban. Kalau menurut pendapat bapak-bapak, ibu-ibu sekalian nih yang ada di sini, kira-kira bikin jambannya itu mau yang seperti apa? Bagaimana alat dan bahan yang diperlukan itu apa saja? Ada yang bisa dan atau ada yang mau untuk memberikan pendapatnya? Saya Bu. Silakan Bapak Perdi untuk memberikan pendapatnya. Maju. Lah jangan. 3. Nah, wes. Maju aja sih. Saya Bu. Silakan Bapak untuk maju ke depan dan silakan untuk memperkenalkan dirinya. Baik, perkenalkan nama saya Ferdi Firmansyah dari warga RT. Udah bisa pakai RT. Baik, bapak-bapak, ibu-ibu, perkenalkan nama saya Ferdi Firmansyah. Saya ada pendapat untuk membangun jamban dan dindingnya dikasih kayu sama atapnya daun-daunan. Baik Bapak, kalau boleh tahu siapa namanya? Nama saya Ferdi Bu. Silahkan Bapak untuk dikemukakan pendapatnya kepada warga yang ada di sini. Menurut pendapat saya Bu, kalau untuk seperti buat jamban dindingnya
Lanjutkan itu, lanjutkan Mama. Baik Bapak, kalau boleh tahu siapa namanya? Nama saya Ferdi, Bu. Baik Bapak, silakan dikemukakan pendapatnya tentang pembuatan jamban kepada warga yang ada di sini. Menurut pendapat dari saya, Bu, kalau untuk buat jambannya dindingnya memakai kayu bekas atau kayu apa lain. Terus atapnya mungkin kita akan pakai daun-daunan, Bu. Baik ibu-ibu dan bapak-bapak sekalian, tadi kan udah ada nih yang memberikan pendapatnya soal pembangunan jamban di desa ini. Kira-kira ada yang mau ngasih atau memberikan pendapat lagi nggak? Berapa dana atau pendanaan yang mau dikeluarkan untuk membuat jamban yang ada di desa ini? Menurut saya itu bisa kurang dari 4 juta dah. Baik bapak-bapak ibu-ibu sekalian, tadi kan udah ada yang memberikan pendapat kalau pembuatan jambannya itu kurang dari 4 juta. Nah, di sini saya kasih opsi nih, untuk pendanaannya itu mau sendiri-sendiri atau arisan? Sendiri. Oke, jadi lebih banyak yang milih sendiri-sendiri ya. Boleh Bu, pendapatnya kenapa lebih milih sendiri-sendiri daripada arisan? Tolong Bu. Uang saya ada di tabungan, jadi nggak bisa Mbak. Kalau misalkan sendiri-sendiri kan butuh waktu yang lama, jadi mending arisan aja. Oke, jadi bapak-bapak ibu-ibu tadi lebih banyak yang memilih arisan ya. Boleh Bu, satu perwakilan kenapa lebih memilih arisan dibandingkan sendiri-sendiri? Silakan Ibu. Uang saya ada di tabungan, jadi nggak bisa Mbak. Kalau misalkan sendiri-sendiri kan butuh waktu yang lama, jadi mending arisan aja. Posisi Bu. Oke, karena ada banyak pendapat, jadi gimana kalau saya kasih saran aja nih? Gimana kalau kita voting? Silakan yang memilih arisan angkat tangan dan yang memilih sendiri-sendiri angkat tangan. Silakan ibu-ibu diangkat tangannya siapa yang memilih arisan dan siapa yang memilih sendiri-sendiri. Arisan. Baik bapak-bapak ibu-ibu sekalian, jadi sudah disepakati ya bahwa kita memakai arisan untuk membangun jamban yang ada di desa ini. Jadi sekarang kita akan pembentukan komite untuk menentukan siapa yang akan bertanggung jawab dalam pembuatan jamban di desa ini. Boleh untuk Bapak Lurah untuk maju ke depan untuk menandatangani apa sih? Baik bapak-bapak ibu-ibu sekalian, jadi sudah kita sepakati bahwasanya tadi kita menggunakan arisan untuk pembentukan jamban di desa ini. Jadi sekarang kita akan melakukan pembentukan komite. Silahkan kepada Bapak Lurah untuk maju ke depan untuk menandatangani. Silakan Bapak di sini. Terima kasih Bapak, silakan kembali lagi ke tempat. Baik bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, jadi kami dari Puskesmas itu ingin melakukan perubahan perilaku dari bapak-bapak, ibu-ibu sekalian untuk tidak lagi membuang air besar sembarangan. Jadi boleh saya minta perwakilan dari bapak-bapak atau ibu-ibu sekalian untuk membacakan naskah komitmen agar tidak membuang air besar sembarangan lagi. Belum. Baik. Berhenti. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Undang-Undang Dasar 1945 pembukaan bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa. Dan oleh sebab itu maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan pri kemanusiaan yang kita tidak. Pancasila 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4.
keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Terus. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Terus, dikit lagi. Di sini saya akan menjelaskan tentang bla bla bla. Dikit lagi, terus. Maunya keterangan Terus. gambar. Dem. Baik, terima kasih Bapak-bapak, Ibu-ibu semuanya. Semoga rencana yang sudah kita bahas di awal tadi secara bersama-sama bisa terlaksana dengan baik dan lancar. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Tiga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak-bapak, Ibu-ibu. Bagaimana kabarnya nih? Baik. Baiklah, di sini kami dari pihak Puskesmas ingin menanyakan kembali nih, bagaimana progres pemicuan pada 2 minggu yang lalu? Apakah Bapak-bapak, Ibu-ibu sudah membuat jamban semua? Sudah. Alhamdulillah. Nah, terus apakah Bapak-bapak, Ibu-ibu di sini masih ada yang suka membuang air besar sembarangan, misalnya di semak-semak atau di kebun-kebun gitu? Enggak. Udah tobat. Di dalam jamban tersebut pasti sudah ada air mengalir atau air yang ditampung ya? Air ditampung, Bu. Nah, berarti sudah ada sabun cuci tangan juga ya? Iya. Oke, baiklah Bapak-bapak, Ibu-ibu. Mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan pada siang hari ini. Semoga apa yang telah kami sampaikan bisa bermanfaat dan diterapkan di dalam kehidupan sehari-hari. Marilah kita mulai dari diri sendiri untuk mulai hidup bersih, sehat, demi lingkungan yang lebih baik. Sekian, kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sama yang lain. Cobain. Ayo cerita lagi. Kok akhir marahnya cemburu ya? Puskesmas Rumah Indah. Aziz! Buat lagi itu. Main. Aziz, cuman kamu ada yang lain. Kau jangan tolol. Kamu sendal kamu mana? Ini sendal aku. Aku nggak tahu juga sendal aku hilang. Aku kamu aku baru nggak sendal Iko. Aku ada itu. Belikan. Aku aja dibelikan orang. Gimana sih? Udah ada lagi ya seriesnya. Nggak jadi berhenti aja. Mau nggak? Guys, boleh nggak? Terima kasih Puskesmas ini dadah gitu. Kita juga udah berhasil gitu loh. Iko kerudu. Apa namanya? Kita yang ini. Lu juga, Kel. Tolong. Dah. Biar kamu tuh Wah, tidak ada sih. Series. Dua. Satu, dua, tiga. Hai, Kak. Nah, kayak gini deh. Wah, kakak ada orang. Ayo. Satu, dua, tiga. Hai, langsung. Anjay, naik laki kau. Weh, di sini apa di situ? Oh, di sini. Di sini, weh.
kampung ini. Dio Loren. Ulang coba lagi deh. Puskesmas Rumah Indah. Woi, doi lu. Itu 2, 3, 2. Persatuan Grand. Satu Aiha, satu Yahya. Dua